Halo pemirsa Antonwin Channel ID, kembali lagi di Antonwin Channel ID. Tema kali ini membahas tentang propaganda ilusi alam Melayu Mahawangsa, di mana propaganda ilusi alam Melayu Mahawangsa sengaja diciptakan dan diproklamirkan oleh negara Malaysia. Di sisi lain, propaganda ilusi alam Melayu Mahawangsa ingin menjadikan pusat peradaban Nusantara. Namun, gagasan itu ditolak oleh seluruh rakyat Indonesia karena dianggap negara Malaysia terlalu berhalusinasi. Di satu sisi, negara Malaysia tidak mencerminkan peradaban-peradaban Nusantara, justru mereka mengikuti negara-negara Barat. Di video kali ini ada seorang warga negara Malaysia yang mempertanyakan Kepulauan Natuna yang seharusnya milik Malaysia, bukan milik Indonesia, karena letak geografisnya. Saksikan video yang satu ini dan jangan lupa subscribe. Di bawah jajahan takluk Republik Indonesia, secara domestiknya di Indonesia, Kepulauan Natuna ini ditadbir oleh Kepulauan Riau. Jadi mereka punya provinsi itu ada di bawah pemerintahan atau pentadbiran Riau. Jadi status pemerintahan sebelum tahun 1945 tidak jelas. Pulau Natuna ni sebenarnya pulau milik siapa? Adakah pulau milik Semenanjung Tanah Melayu ataupun pulau milik Indonesia ataupun milik Kerajaan Brunei? Dan Kepulauan Natuna ni pun penduduk dia pun chill macam biasa je. Mereka pun hidup dengan gaya hidup mereka saja di Pulau Natuna. Pulau Natuna ni, kalau ramai yang tak tahu, 98% masyarakat di Kepulauan Natuna adalah masyarakat Melayu. Balance kepada penduduk di Kepulauan Natuna selain orang Melayu adalah orang Cina, orang Bugis, orang Jawa dan sebagainya yang berhijrah ke pulau berkenaan. Tetapi 98% adalah masyarakat etnik Melayu. Bahasa rasmi mereka sekarang adalah bahasa Indonesia. Cuma dari segi pertuturan seharian mereka menggunakan bahasa Melayu. Dan saya fikir pada pendapat peribadi saya adalah campuran bahasa Melayu Terengganu dan juga dialek Melayu Sarawak. Dan pada 13 Disember 1957, Republik Indonesia secara terang-terangan mengisytiharkan bahawa Kepulauan Natuna adalah milik Republik Indonesia. Dan mereka telah pun menyatakan kenyataan tersebut melalui deklarasi Juanda yang mana mereka mengatakan bahawa Republik Indonesia adalah pemilik kepada Kepulauan Natuna. Walau bagaimanapun, kita dari segi geografi, kita akan nampak sedikit pelik lah. Dia taklah kita cakap apa. Tapi kerana kedudukan Pulau Natuna ni, kalau ikut, lagi dekat dengan negara Malaysia. Terutamanya di Semenanjung Tanah Melayu dan juga di Sarawak dengan Sabah Sarawak. Di sebelah timur pula. Jadi pada tahun 1945 tersebutlah, Indonesia secara terang-terangan menyatakan bahawa Kepulauan Natuna adalah milik Republik Indonesia. Dan sejurus selepas Indonesia mengisytiharkan kenyataan tersebut, negara-negara besar seperti negara Amerika Syarikat, negara New Zealand, Australia, Kanada dan juga United Kingdom telah pun memberi satu respon balas dan mereka menyatakan bahawa mereka tidak bersetuju Kepulauan Natuna ini adalah milik Republik Indonesia. Kenapa negara-negara barat ni tak bersetuju dan tak suka? Sedangkan mereka punya lokasi pun jauh dan mereka tak akan mengena dengan Laut Cina Selatan. Kerana Laut Cina Selatan ini adalah laluan laut yang utama dari segi perdagangan antarabangsa. Bermakna sesiapa yang dapat pegang ataupun mendominasi lautan Laut di Selat Melaka sambung ke Laut Cina Selatan, mereka akan menghubungkan di antara timur dan juga barat. Jadi disebabkan ini, negara-negara besar seperti US, seperti Australia, Kanada tidak bersetuju kenapa Pulau Natuna ini mesti menjadi milik Indonesia. Kerana ini mungkin akan mengganggu gugat dari segi dominasi mereka melalui laluan laut ini. Walaupun negara-negara besar ni mengecam tindakan Indonesia terhadap Kepulauan Natuna, Indonesia buat relax je. Indonesia tetap cakap Pulau Natuna adalah milik kami. Mereka akan mencanangkan idea tersebut di peringkat antarabangsa. Dan kesannya 30 atau 40 tahun selepas itu, pada tahun 1982, United Nations ataupun Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UN telah pun mengisytiharkan secara rasmi bahawa Indonesia adalah pemilik sebenar kepada Kepulauan Natuna. Melayu di Pulau Natuna ni, mereka mengamalkan budaya Melayu, mereka memakai baju Melayu, mereka pakai pakaian pelikat, songkok dan perkara yang sama apa yang pemakaian kita. Dari segi pemakanan, kalau nak tahu menu utama makanan di Kepulauan Natuna, kalau di Semenanjung ni kita famous dengan nasi lemak, di sana adalah nasi dagang. Jadi dekat situlah kita boleh nampak rupanya sebenarnya ada satu, orang kata, tanah yang diduduki oleh etnik Melayu di tengah-tengah Laut Cina Selatan. Dan nama kepulauan itu adalah Kepulauan Natuna yang sekarang menjadi milik rasmi, milik sah Republik Indonesia. Oke teman-teman semuanya, sudah kita saksikan bersama-sama bagaimana reaksi warga negara Malaysia mempertanyakan Kepulauan Natuna. Kenapa Kepulauan Natuna ini milik Indonesia, NKRI, bukan milik Malaysia? Karena secara geografi Kepulauan Natuna ini adalah lebih dekat kepada Malaysia timbang Indonesia, karena ada di tengah-tengah wilayah Malaysia Barat dan wilayah Malaysia Timur.
Jadi ukurannya seperti itu ya teman-teman, jadi dekat atau tidaknya gitu. Kalau ukurannya dekat ya Sabah Sarawak lebih dekat pada Kalimantan dan Indonesia, harusnya itu milik Indonesia, tapi kenyataan bukan. Kenyataan itu milik negara Malaysia, bukan milik negara Indonesia. Jadi yang menentukan adalah negara Malaysia dan Indonesia ini adalah berdasarkan jajahan, di mana Malaysia ini bekas jajahan Inggris dan Indonesia bekas jajahan Belanda, dan itu adalah ukurannya, bukan letak geografisnya gitu loh. Harus dipahami, seperti Timor Leste ini kan sangat dekat dengan Indonesia. Kenapa dia menjadi negara sendiri? Karena jajahannya bukan Belanda tapi Portugis. Ya seperti Natuna ini, karena ini bekas jajahan Belanda, akhirnya masuk ke wilayah Indonesia gitu loh. Kalau Natuna ini bekas jajahan Inggris, pasti masuk wilayah Malaysia. Karena di situ antara Inggris dan Belanda itu ada perjanjian London 1824, di mana bertukar wilayah antara Kepulauan Rio dan Kepulauan Natuna itu dulu milik Inggris, sedangkan Melaka dan Singapura ini dulu milik Belanda. Tapi akhirnya ditukar. Kepulauan Rio dan Natuna milik Belanda, sedangkan Singapura dan Malaka ini milik Inggris. Dan itu adalah ukuran negara, bukan dekatnya geografis ya teman-teman. Ini harus paham ini orang-orang Malaysia ini gitu loh. Ya harus diakui memang negara Malaysia ini jauh lebih kecil ketimbang Indonesia yang besar, tapi nggak masalah, harus disyukuri. Maksudnya disyukurin gitu, syukur gitu loh maksudnya itu. Indonesia negara besar, ya salah sendiri gitu loh. Kalau ingin Malaysia ini wilayahnya tambah besar ya mimpi, ya cukup disyukur segitu. Itu pun bisa pecah loh. Iya, ada sejarah tentang Singapura dan Brunei keluar dari Persekutuan Malaya ini kan gara-gara perpecahan juga gitu. Padahal satu jajahan Inggris gitu. Jadi Malaysia ini harus mensyukuri wilayah yang sekarang ini. Kalau enggak, ya bakal bisa pecah-pecah. Kalau Indonesia ini emang dari awalnya negara kesatuan gitu loh. Jadi tidak ingin masyarakat Indonesia ini pecah belah, apalagi membuat negara sendiri, tidak mungkin. Dan alhamdulillah Indonesia ini memiliki pejuang-pejuang yang luar biasa yang menyatukan bangsa Indonesia, menyatukan dulu yang kerajaan-kerajaan kecil disatukan menjadi negara NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah estafet dari kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya ataupun Majapahit. Jadi Indonesia ini adalah estafet kerajaan besar yang ada di Nusantara gitu loh. Harusnya Malaysia ini masuk wilayah Indonesia, tapi nggak masalah. Karena kita berani ambil kesimpulan dari Sumpah Pemuda di 1928 ini, anggota dari Sumpah Pemuda tersebut bukan saja asal dari Indonesia, tapi ada dari Malaysia juga banyak gitu loh. Namun ada pergolakan politik yang menyebabkan Malaysia dan Indonesia ini berpisah. Tapi niatnya dulu ingin disatukan oleh Bung Karno dan Ibrahim Yaakob, ya salah satu tokoh terkenal di Malaysia, namun fitnahan komunis, akhirnya dia pergi dari Malaysia dan semua pengikutnya dibantai karena isu komunis. Oke teman-teman, bagaimana menurut Anda? Silahkan teman-teman berkomentar di bawah kolom komentar. Cukup sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.